Ada orang yang ngaku keturunan Nabi, la takun rotban fatu'sor wala yabisan fatukassar. Jangan terlalu lembut, nanti engkau diinjak. Jangan juga terlalu keras, nanti engkau dipatahkan. Halo? Kita ini Nahdiyin Bapak Ibu, lembut kita diperes, lemah kita diinjak. Terlalu keras juga jangan, nanti engkau dipatahkan. Ayo kita semua bersatu. Rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas, cancut tali wondok. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Mari kita kuatkan persatuan dan kesatuan, bergandengan tangan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, merunduk sama rata, tegak pun tanpa raja. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan dulu. Mari kita pertahankan persatuan dan kesatuan. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Yang pertama, jas merah dan jas hijau. Bung Karno menyatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan kita juga mempopulerkan jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam buku Secret of Freemasonry, rahasia Freemasonry. Freemasonry adalah organisasi Yahudi. Dalam buku tersebut disampaikan cara menjajah dan menguasai suatu bangsa itu buat mereka lupa dengan sejarahnya, simpangkan sejarahnya, dikte sejarahnya, buat karangan sejarah baru untuk mereka. Maka hari ini di peringatan Hari Santri ini hendak saya sampaikan di awal, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Belakangan sejarah kita sudah diklaim orang, bahkan leluhur kita Wali Songo, yang mestinya silsilah Wali Songo itu nyambungnya, silsilahnya sampai ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Mestinya Wali Songo itu ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya ulangi, mestinya silsilahnya ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi belakangan dikarang orang, diklaim orang, silsilahnya malah ke Ba'al, yang disambung-sambungkan ke Imam Husain. Padahal jelas Wali Songo itu ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani keturunan Imam Hasan, Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Hasani. Dan sayangnya, halo, sayangnya kita menang, Mbak. Udah jelas-jelas berdasarkan manuskrip, Wali Songo itu Al-Hasani. Lah kita diklaim orang kita menang baik. Tidak ada kritik, tidak ada upaya untuk meluruskan sejarah. Kita tahu betul pesantren tertua di Indonesia ini, yakni pesantren Al-Kahfi Somlang, usianya 5 abad setengah. Itu keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Pesantren tertua kedua Sidogiri, Sayyid Sulaiman bin Zain
Abdul Qadir Al-Hasan. Tapi belakangan Sayyid Sulaiman, pendiri pesantren Sidogiri, diklaim namanya Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basaiban. Tiba-tiba jadi ba'alwi. Untung anak putrune Sidogiri sudah tes DNA, sudah diisbat oleh Nakobah Internasional di Maroko. Beliau bukan keturunan Abdurrahman Basaiban, tapi keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Klaim akan sejarah bangsa kita, momen-momen penting di perjuangan bangsa Nusantara merebut kemerdekaan diklaim orang. Hari-hari besar kita diklaim orang, bahkan laku kebangsaan pun diklaim orang. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Halo, ini kan kader semua ya. Kalau kader kan ngomongnya apa adanya nggih, gaspol nggih, apa adanya nggih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingat demi mengingat sejarah. Hari ini saya ingin tegaskan, ada kesan seolah-olah ingin menghilangkan jasa ulama dalam perang kemerdekaan. Bahkan mohon maaf, izin kepada Pak Pemerintah, hati-hati dengan penulisan ulang sejarah. Saya ini khawatir, bukan suudzon, bukan. Saya ini khawatir Bapak Ibu, ketika penulisan ulang sejarah coba ingin menghilangkan jasa ulama. Apalagi kita ini baru-baru ini mendapatkan kesan yang tidak baik. Ada seolah-olah pemberitaan yang sifatnya underestimate, pemberitaan yang sifatnya sepertinya negatif dengan para kiai dan pondok pesantren. Maka dari itu patut diduga ada upaya untuk mendiskreditkan kehormatan para kiai, bahkan ngapunten, seolah-olah tidak ada peran ulama dalam meraih kemerdekaan. Halo, justru yang harus kita sadari, perjuangan merebut kemerdekaan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dua fase perjuangan adanya Republik Indonesia ini melibatkan para ulama, melibatkan santri-santrinya ulama, melibatkan jamaah-jamaah thariqah. Gitu Bang nggih? Maaf nih nggih. Tentara itu Bapak Ibu baru ada tanggal 5 Oktober 1945. Polri Hari Bayangkara, tanya Pak Kapolsek, itu tanggal 1 Juli 1946. Betul Pak Kapolsek? TNI baru ada 5 Oktober tahun 45. Polri baru ada 1 Juli tahun 46. Artinya Bapak Ibu, perjuangan bangsa Indonesia sebelumnya belum ada TNI Polri, belum ada partai politik, belum ada PNI, belum ada PKI, belum ada Mas Yumi, borok-borok Golkar lan PDI Perjuangan, belum ada PKB masih tangan, P3 belum ada. Perjuangan bangsa Indonesia adalah perjuangan para kiai dan para santri. Kita ingat perjuangan yang disebut dengan istilah Perang Jawa. Perang Jawa itu pemimpinnya siapa? Sinten? Oh, kader beneran Pak, udah paham. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu selain priai keturunan Kesultanan Jogja, beliau seorang kiai, beliau seorang ulama. Bersama para santrinya perang mengusir penjajah Belanda, perang yang sangat dahsyat tahun 1825 sampai 1830. Dan kita harus tahu, perang Jawa adalah perang yang paling dahsyat. Kerugian paling besar Belanda terhadap perang Jawa, dan
Mengapa Pangeran Diponegoro tunduk, dikalahkan dan ditangkap? Pengkhianatnya bernama Pekih Ibrahim. Pekih Ibrahim itu nama aslinya Habib Ibrahim Ba'abud, membujuk Pangeran Diponegoro turun gunung untuk halal bihalal dengan Jenderal Van de Kok, namanya aja Van de Kok. Dibujuk oleh Habib Ibrahim Ba'abud, Pangeran Diponegoro nggak mau. 2 kali nggak mau, 3 kali, karena yang bujuk ini ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, ngaku-ngakunya ulama, lama kelamaan luluh Pangeran Diponegoro. Maka turun gunung 2 hari sebelum lebaran, ketemu dengan Jenderal Van de Kok. Jenderal Van de Kok pinter, datang duluan, jalan-jalan subuh, menemui Pangeran Diponegoro dar sholat subuh. Percaya Pangeran Diponegoro. Kata Van de Kok, setelah saya berkunjung hari ini, nanti pas lebaran, habis lebaran giliran panjenengan yang kunjung ke saya. Begitu habis lebaran, Pangeran Diponegoro bersama pengikut santri-santrinya berangkat mengunjungi Gubernur Jenderal Belanda. Begitu sampai ke dalam langsung dikepung, karena beliau dan pengikut para santri nggak bawa senjata, maka beliau tertangkap. Siapa pengkhianatnya? Habib Ibrahim Ba'abud, tahun 1825, dan tertangkapnya beliau tahun 1830. Setelah perang Jawa berhasil dipadamkan, maka Belanda ekspansi keluar Jawa. Salah satu targetnya adalah Provinsi Lampung. Belum ada, provinsi belum ada waktu itu. Datang ke Lampung. Kemana dia ke Lampung? Yakni ingin meruntuhkan perlawanan kekuasaan di bawah Keratuan Pugung. Nah, kita ini ada di Pugung ini. Ini wilayah kekuasaan Keratuan Pugung dulu. Keratuan Pugung itu ada 2, yakni di bawahnya Keratuan Melinting dan Kalianda, Keratuan Darah Putih. Maka terjadilah perangnya di Semaka. Karena larinya ke Semaka Raden Imba Kesumaratu II, anak kandungnya Raden Intan I. Raden Intan I itu kakeknya Raden Inten II, di mana Raden Inten II sekarang dinobatkan namanya menjadi Pangdam Raden Inten II. Tepuk tangan dulu. Ada Pak Babin, dari mana Pak Babin saat tadi? Pangdam berapa Lampung ini, Pak? Pangdam? Pangdam 21. Nah, perang melawan Belanda, Raden Imba Kesumaratu II atau Raden Imba Kesuma yang memimpin pasukan sang mertua. Siapa nama mertuanya? Kiai Arya Natabraja. Itu kiai. Raden Imba itu santri, mertuanya kiai. Keturunan Kesultanan Maulana Hasanuddin dari Banten. Perang, ditangkap oleh Belanda, dibawa ke Batavia. Sang panglima mertua Raden Imba, Kiai Arya Natabraja, wafat di Batavia. Raden Imba dibuang ke timur dan akhirnya wafat di timur. Perlawanan dari tahun 1830 sampai 1834. Yang tidak ditangkap cuman istri Raden Imba. Mengapa? Karena sedang hamil. Siapa yang dikandung oleh istri Raden Imba? Yakni Raden Inten II. Yang ketika sudah beranjak dewasa, dia tanya kepada sang bunda, "Ma, apa obatnya malu?" Itu pernyataan Raden Inten yang sangat terkenal. Apa obatnya malu? Kata sang ibu, obatnya malu mati, nak. Daripada kamu kerjasama dengan Belanda
untuk mengkhianati pribumi Nusantara. Lebih baik kamu mati, nak. Bismillah, Raden Intan berperang, gugur di medan tempur, dan saat ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional asal Lampung. Beranjak yang berikutnya, tahun 1888, ada peristiwa besar namanya Geger Cilegon. Masyarakat Jawa Barat, masyarakat Banten bangkit bersama perang melawan Belanda. Siapa pemimpinnya? Kiai Wasid. Kiai Wasid itu muridnya Syekh Abdul Karim Tanara. Syekh Abdul Karim Tanara itu sinten? Sepupunya Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani yang kitabnya kita pelajari. Itu sepupunya. Syekh Nawawi itu berangkat ke Tanah Suci, mukim di Tanah Suci, nggak bisa pulang karena kalau pulang ditangkap Belanda. Makanya beliau mukim di sana dan jadi Imam Masjidil Haram dan menjadi pemimpin para ulama tanah Hijaz, Mekah dan Madinah. Syekh Abdul Karim Tanara, ulama Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, memimpin pasukannya, murid-murid Thariqah bersama para santri perang melawan Belanda. Yang di medan tempur yang memimpin adalah Kiai Wasid. Dan siapa pengkhianatnya? Nama pengkhianatnya, halo, nama pengkhianatnya Habib Usman bin Yahya. Kita bisa buktikan dengan data yang lengkap, Pak. Karena Habib Usman bin Yahya menulis buku namanya Manhajul Istiqomah. Kitab Manhajul Istiqomah, bukti yang paling konkret pengkhianatan Habib Usman bin Yahya terhadap bangsa Indonesia dan bekerja sama dengan Belanda. Di dalam buku itu, karena ini pakai Arab Pegon, ditulis pakai Arab Pegon, bahasanya bahasa Melayu, bahasanya bahasa Indonesia. Ini fakta yang tak terbantahkan. Bagaimana Habib Usman bin Yahya telah membangun sebuah fatwa yang menyatakan perlawanan bangsa Indonesia mengusir penjajah ini adalah sesuatu yang batil dan melanggar ajaran Islam. Ini fakta dan ini bukan fitnah. Tertulis dalam kitab Usman bin Yahya sendiri. Di salah satu kitabnya yakni Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalam, bahwa perbuatan bikin rusuh negeri. Kalimatnya juga udah gak enak. Perbuatan bikin rusuh negeri. Udah gak enak ngedengarnya. Catatan atau fatwa Usman bin Yahya ini. Sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten. Ini terkait dengan peristiwa Geger Cilegon. Dan yang dahulu di Bekasi, sekalian itu batil. Dan beserta Senok Horgronye, Habib Usman bin Yahya menulis surat kepada pemerintah Belanda bahwasanya gerakan Thariqah yang melawan Belanda di Indonesia itu adalah aliran sesat dan wajib diperangi. Berdasarkan fatwa inilah Belanda punya alasan untuk membantai para kiai dan jamaah Thariqahnya. Nah, di Nusantara ini Bapak Ibu, yang paling sulit dikuasai Belanda itu Aceh. Itu paling sulit. Semua kawasan sudah bisa dikuasai. Banten dikuasai, Lampung dikuasai, Palembang dikuasai, Jawa dikuasai. Aceh yang paling telat. Namun Aceh berhasil ditaklukkan oleh Belanda tahun 1903. Siapa pengkhianatnya? Habib Abdurrahman Az-Zahir. Mereka ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Mereka tidak pernah berjuang meraih kemerdekaan. Mereka datang dibawa oleh Belanda untuk menjadi pekerja Belanda menguasai bangsa Indonesia. Kita tidak boleh gagal paham. Ini data sejarah. Kalau ini karangan saya, ini bisa didebat. Karena ini data sejarah yang tidak mungkin kita manipulasi karena ada sumber, ada referensinya. Maka mari jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan mentang-mentang Bapak Ibu ada orang yang ngaku keturunan Nabi
mentang-mentang hidungnya mancung kita langsung percaya. Saya sempat mikir, coba hidung saya nggak pesek begini ya, enak saya ngaku-ngaku juga. Orang Indonesia ini gampang percaya Pak, mau mukanya agak ngarat-ngarat, irungnya mancung, cungurnya mancung. Habib Suparman ada nggak kira-kira ya? Enten namanya nggak masuk hitungan Pak. Suparman itu kalau di Amerika iso makur loh Bu. Oh Superman, sama aja. Apa bedanya Suparman kali Superman? Kalau Suparman itu celananya di dalam, tapi kalau Superman celananya di luar. Itulah bedanya Bapak Ibu. Ya saya ini karena ceramah di hadapan kader, sakjane saya itu nggak mau keras-keras amat kok. Karena kita ini kader NU tuh begini, la takun rotban fatu'sor wala yabisan fatukassar. Jangan terlalu lembut nanti engkau diinjak. Jangan juga terlalu keras nanti engkau dipatahkan. Halo, kita ini nahdiyin Bapak Ibu, lembut kita diperes, lemah kita diinjak. Terlalu keras juga jangan, nanti engkau dipatahkan. Mbak Jarno, kalem aja ya, jangan keras-keras Mbak, nanti puntir orang. Jangan terlalu keras-keras pokoknya jenengan udah kader NU. Kalau kader NU itu ya wasatiyah sajalah, tengah-tengah saja, jangan terlalu galak, jangan terlalu kasar, kan begitu. Juga jangan terlalu lemah, sedang-sedang saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Kita harus sepakat, yang punya kontribusi besar merebut kemerdekaan hingga memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dan kemudian mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah para ulama dan para santri. Kerjasama yang sangat unik ini menjadi bagian daripada benang merah sejarah berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Kita kembali kepada konteks Hari Santri. Ketika Jepang tanggal 15 Agustus tahun 1945 menyerah kepada sekutu, maka para pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta di suatu tempat namanya Rengas Dengklok. Lantas kemudian memaksa untuk dilakukan proklamasi. Maka 17 Agustus diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena yang memproklamirkan Soekarno Hatta, maka yang paling mungkin untuk menjadi presiden Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta. Setelah ditetapkan, ternyata sekutu yang telah mengalahkan Jepang merasa punya hak dengan negara-negara bekas jajahan Jepang, maka sekutu datang ke Indonesia. Lah ndilalah, kedatangan sekutu ke Indonesia ini diboncengi oleh nikah. Tulisannya nicah, betul kan? Nikah alias nicah. Ternyata nicah, pemerintahan sipil Belanda punya kepentingan untuk kembali mencaplok Indonesia. Maka ketika di bulan September sekutu dan nica hadir di Jakarta, datang ke Surabaya dan di Sumatera ke Medan, 3 kota besar, maka Presiden Soekarno matur sowan kalih Mbah Yai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Yai pripun niki? Maka atas dasar itulah Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama, berkumpul di Surabaya tanggal 21 Oktober, kan matur bulan September karena kiainya jauh-jauh, kumpulnya di bulan Oktober, yakni tanggal 21 kumpul di Surabaya di Gedung Ansor Surabaya. Waktu itu hadir Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Romo Kiai Haji Wahab Hasbullah, Romo Kiai Haji Bisri Sansuri. Kata beliau, kita tunggu dulu ulama-ulama saking Jawa Barat. Maka hadir Romo Kiai Haji Abbas Buntet,
Romo Kiai Haji Satori dari Arya Winangun, kemudian Romo Kiai Haji Amin dari Babakan Caringin, dan kemudian para kiai yang lainnya kumpul di Surabaya. Maka diputuskanlah fatwa jihad. Fatwa jihad itu ditandatangani tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang mewajibkan semua laki-laki dewasa dan sehat dalam jarak 2 marhalah. 2 marhalah di Syafi'iyah itu dihitung 94 km, fardu ain, berangkat jihad untuk menolak sekutu yang diboncengi oleh nikah. Maka semua laki-laki khususnya di Pulau Jawa berangkat, dan itu rata-rata poro santri. Dan yang di luar jarak 94 km fardu kifayah, tidak fardu ain. Maka pecahlah perang besar. Perang itu dimulai tanggal 27 Oktober di Surabaya. Puncaknya tanggal 30 Oktober terbunuhlah Jenderal Malabi, tewas Jenderal Inggris. Sekutu marah, Inggris marah, maka pasukan Inggris bersama sekutu memborbardir Surabaya, yang puncaknya tanggal 10 November katanya 10.000, ada yang menyebutkan 20.000, bahkan ada yang menyebutkan lebih dari itu. Pejuang Indonesia gugur di medan tempur. Subhanallah, nyawa satu jenderal harus kita bayar dengan nyawa 20.000 kiai dan santri serta perjuangan rakyat pribumi. Enggak ada Ba'alawi di situ. Halo, enggak ada Ba'alawi di situ. Kiai, santri, murid torekoh, dan pejuang-pejuang Nusantara yang gugur. Nah, di sini ayo kita semua bersatu, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas, cancut tali wondo, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Mari kita kuatkan persatuan dan kesatuan, bergandengan tangan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, merunduk sama rata, tegak pun tanpa raja. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan dulu. Mengapa penting menjaga persatuan dan kesatuan? Lah, iya, kita bisa membunuh Jenderal Malabi, tapi lihat korban dari pihak kita 20.000. Alangkah banyak orang yang namanya tak tercatat dalam sejarah. Makanya pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa. 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Saking banyaknya yang gugur demi mempertahankan kemerdekaan. Namanya tak tersebut dalam sejarah. Bahkan mungkin makamnya sudah tidak ada lagi. Entah di mana makam-makam mereka. Tapi memang itulah perjuangan beliau-beliau, orang-orang tua kita. Ayo kita kuatkan persatuan dan kesatuan. Amerika Serikat menjadi negara adik kuasa, sangat menguasai dunia. Gara-gara apa? People. Rakyat Amerika nggak bisa diadu domba. Sekarang nyusul Cina. Jumlah rakyat Cina itu 1,4 miliar. Banyak betul itu. Dulu jadi beban bagi Cina, sampai-sampai mereka kelaparan. Tapi sekarang karena Cina bersatu, nggak ada tawuran di Cina, nggak ada. Nggak ada perang suku di Cina, nggak ada. Nggak ada perang mengatasnamakan agama di Cina, nggak ada. Cina bersatu, nggak ada perang saudara. Sekarang Cina teknologi militernya sudah bersaing dengan Amerika. Ekonominya lebih kuat daripada Amerika. Saat Amerika dan Eropa mengembargo teknologi Cina, nggak dikasih satelit, Cina ngirim satelit sendiri ke ruang angkasa. Sekarang teknologi satelit Cina dan kedokterannya sudah bisa mengoperasi medis dalam jarak tempuh 5.000 km lebih. Umpami nggih, dokternya di Sekampung Udik, di bawah Gunung Sarinigi.
pasiennya tanpa Papua, operasi sesar bisa pakai teknologi robot. Cina memanfaatkan satelit dan teknologi medis. Amerika, Eropa belum ada yang bisa lebih 5.000 km. Cina sudah berhasil. Lah Cina bisa mengoperasi jarak jauh. Orang Indonesia masih mengandalkan ajian. Apa sih itu? Kita mah masih berkutat dengan ajian. Kita mah masih berkutat sama santet. Amerika bikin pesawat siluman F-35 yang tak terdeteksi radar. Disaingi oleh Iran pakai rudal hipersonik yang bisa menghancurkan sistem pertahanan udara Israel. Nah, Amerika Israel pakai pesawat siluman F-35, Iran pakai rudal hipersonik. Lah Indonesia cuma ngirim santet. Paling banter ya ganas patik. Ya kapan kita majunya? Apa kata orang, kalau kata Gus Muafik, ngambil nyawa orang dari jarak jauh namanya santet. Ngambil hati mbak-mbak dari jarak jauh namanya pelet. Ngambil duit dari jarak jauh namanya ngepet. Lah kita kalau masih berkutat santet, pelet, ngepet, santet, pelet, ngepet, santet, pelet, ngepet, nggak bisa maju kita. Ngapunten tukang pelet, ngapunten Mbah Jarno, ngapunten Mbah Jarno ini tukang pelet ya. Katanya wong dia aja nggak laku-laku. Maksud saya itu begini Bapak Ibu, begini maksud saya itu. Ngapa nyantet itu harus pakai kuku? Kuku, rambut. Kalau nggak dapat kuku sama rambutnya, bajunya yang biasa dipakai. Makanya hati-hati kali jemuran. Baju yang paling bagus daleman. Dalaman yang paling bagus celana yang udah bolong-bolong gitu. Nah, makanya hati-hati jenengan jemur celana dalam. Begitu hilang Mbah Jarno yang ngambil itu. Kalau tongkene Mbah Jarno. Lah ngapa kayak begitu? Berarti yang bisa nyantet kita itu orang dekat, tetangga, keluarga sendiri, bahkan kawan sendiri. Kalau santet bisa untuk orang jauh Bapak Ibu, mending kita nyantet Donald Trump sama Benyamin Netanyahu. Gitu begitu. Kita sampaikan, tukang santet yang paling sakti sa Indonesia ini, mohon kalau bisa nyantet Benyamin Netanyahu sama Donald Trump itu, yuk kita patungan Pak, berapapun biayanya kita patungan gitu. Katanya 1 miliar, ayo kita kumpulkan 1 miliar buat nyantet Benyamin Netanyahu sama Donald Trump. Buktinya nggak bisa kan? Karena santet itu melibatkan orang dekat. Ya kapan kita bisa maju kalau kita mengikut kawan sendiri? Menjadi duri dalam daging, bara dalam sekam, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Kita tidak akan pernah bisa maju kalau kita sikut-sikutan antar kita semua. Mari kita pertahankan persatuan dan kesatuan. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Wah, semangat Pak Kapolsek, semangat. Ini kader baru, lagi ngejos. Kader NU itu makin lama harus makin ngejos, nggih. Ini poin pertama. Hari Santri, kita berterima kasih dengan pemerintah. Dia sudah menetapkan Hari Santri Nasional. Dengan begini kita punya momentum untuk mengkampanyekan dan menyadarkan betapa besar peran para kiai, peran para ulama, peran para santri, jamaah-jamaah Torekoh dalam rangka merebut kemerdekaan Republik Indonesia sampai mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini poin pertama.